Halo, kembali bersama Suntar di Bengkel Mafia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal Olimpiade Fisika dengan tema masih gravitasi, melanjutkan video sebelumnya. Nah, soal ini saya modifikasi ya dari JEE Physics ya, yang Anda bisa lihat sumbernya itu ada di bagian deskripsi. Nah, di sini diberikan ada sebuah benda bermasa M besar ya, lalu kemudian ini dipecah menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama masanya M1, dan massa bagian keduanya M2 dengan dipisahkan pada jarak L. Nah, asumsikan bahwa bagian M1 dan M2 ini, anggap saja ini benda titik ya. Tentukan nilai perbandingan M1 per M2, perbandingannya, agar gaya gravitasi yang bekerja antara kedua bagian ini paling maksimum. Nah, pertama-tama kita lihat dulu skenarionya ya. Jadi ada benda bermasa M total seperti ini. Lalu kemudian kita mau pecah menjadi dua bagian menjadi seperti ini. Jadi ada dua bagian ya. Nah, bagian pertama ini bermasa M1, bagian kedua bermasa M2, lalu dipisahkan dengan jarak L. Perhatikan bahwa M1 tambah M2 tentu saja adalah M total awal. Nah, ketika diberikan jarak sejauh L ini, maka ada interaksi gaya gravitasi benda bermasa M1 terhadap bagian bermasa M2 ya, dan interaksi ini kan gaya aksi reaksi ya, gaya gravitasi yang bekerja pada M1 akibat M2 dan juga bekerja pada M2 akibat M1. Dengan demikian, kita bisa lihat bahwa gayanya akan seperti ini. Ya, gaya bekerja dari benda 1 ke 2 ya, lalu ada gaya bekerja dari benda 2 ke benda 1 ya, gaya gravitasi, dan dipisahkan dengan jarak L ya. Dan kita tahu bahwa interaksi gaya gravitasi ini berdasarkan pembahasan kita ya di dalam teori gravitasi Newton, maka kita dapatkan rumusnya adalah ini. F sama dengan ya G konstanta gravitasi universal dikali dengan massa objek yang pertama dikali massa objek kedua per jaraknya kuadrat. Nah, dengan kita tahu bahwa M total adalah M1 tambah M2. Nah, dengan demikian saya bisa mengubah ya, salah satunya mengubah ke bentuk misalkan M dikurang M1, itu sama dengan M2 ya. Jadi saya bisa ubah menjadi seperti ini. Jadi F sama dengan, dalam hal ini adalah G kali M1, yang saya ubah M2-nya ya, sama dengan M2 kan sama dengan M besar dikurang M1. Saya substitusikan ke dalam sini menjadi seperti ini. Boleh tidak kalau M2-nya yang M1-nya yang saya ubah menjadi M besar dikurang M2 dikali dengan M2? Boleh saja ya, tapi saya memilih saya mengganti M2 dengan M dikurang M1. Nah, kalau misalkan kita kalikan masuk ya, saya jabarkan, maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi, gaya gravitasi yang bekerja ya adalah di sini G per L kuadrat ya. Lalu saya kalikan dengan, nah ini M1 kali M besar. Jadi M1 kalikan M dikali G per L kuadrat minus G per L kuadrat dikalikan ke dalam. Nah, ini ada M1 juga dikalikan ke dalam, jadi M1 kuadrat minus G per L kuadrat di sini. Nah, perhatikan bahwa saya ingin melihat ya gaya ini, besaran gaya ini sebagai suatu fungsi matematik, di mana saya mau cari nilai maksimumnya ketika M1-nya ini saya ubah-ubah. Jadi M1 ini variabel, G-nya konstanta, jaraknya konstanta ya. Maka dengan demikian ini adalah fungsi gaya terhadap variabel M1. Nah, untuk mencari nilai optimum di dalam kalkulus ya, kita bisa melakukan dengan metode diferensial. Jadi turunan pertama terhadap fungsi tersebut ya, turunan pertama dari fungsi tersebut terhadap variabel ini, jadi df per dm1, maka dengan demikian yang sebelah kiri ya, ini jadi G per L kuadrat dikali, ini kan sama saja kayak ini konstan ya, jadi suatu konstanta dikali M1. Misalkan kayak 10 M1 gitu ya, diturunkan terhadap M1 ya 10 gitu ya. 100 M1 diturunkan terhadap M1 ya ini ya 100 gitu ya. 1000 M1 gitu ya, diturunkan terhadap M1 ya 1000. Nah, maka G per L kuadrat M besar dikali M1 diferensial terhadap dm1 ini adalah G per L kuadrat kalikan M besar. Kurang, nah ini sebelah kanannya juga kita lakukan turunan ya.
Perhatikan ini ada M1 kuadrat. Kita kan lakukan diferensial terhadap M1 ya. Berarti apa? M1 kuadrat itu menjadi 2M. 2-nya saya kalikan depan, ini konstanta tetap ya, M1 di sini. Nah, untuk mencari nilai optimum di dalam kalkulus, ini harus sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa membuat satu syarat di mana kita sedang mencari nilai optimumnya. Nah, di sini karena sebelah kiri menjadi sama dengan 0, maka menjadi seperti ini persamaannya. Jadi, G per L kuadrat kali M besar dikurang 2 kali G per L kuadrat M1 di sini sama dengan 0. Nah, yang sebelah kanan ini ya saya mau pindahkan ke ruas kiri dengan cara menambahkan plus 2G per L kuadrat M1, tambahkan juga di sebelah kiri tambah 2G per L kuadrat dikalikan M1. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Perhatikan bahwa ini ada yang sama. G per L kuadrat ada G per L kuadrat. Berarti sebelah kiri saya kalikan L kuadrat per G, sebelah kanan saya kalikan dengan L kuadrat per G. Menjadi 1 ya. Maka dengan demikian saya mendapatkan 2 dikali M1 ya sama dengan M besar. Atau boleh kita katakan M1 sama dengan setengah M besar. Nah, dari sini kita sudah dapat bahwa untuk mendapatkan gaya interaksi yang paling optimum antara kedua bagian ini, syaratnya adalah M1 harus setengah daripada massa total. Nah, lalu dari sini kita bisa hitung ya M2-nya. Kita tahu bahwa M2 tadi ya adalah M total, M besar dikurang M1. Karena kan M1 tambah M2 adalah M besar ya. Nah, di sini M besar dikurang, nah M1 kita sudah dapatkan tadi setengah M besar, maka M dikurang setengah M sama dengan setengah M. Jadi, massa bongkahan atau bagian kedua adalah setengah M besar ini. Dengan demikian kita bisa lakukan perbandingan seperti yang diminta oleh soal ya, yaitu M1 dibagi atau dibandingkan dengan M2. Sehingga kita dapatkan bahwa setengah M ya dibanding dengan setengah M. Dan itu angka yang sama, maka kita dapat 1:1. Atau dengan kata lain kesimpulannya, supaya gaya gravitasi yang bekerja itu maksimum, maka M1 dan M2 itu harus sama massanya. 50% daripada massa total awalnya. Oke? Ini adalah pembahasan ya dan untuk yang video kali ini dan ini sangat mudah ya. Teman-teman boleh mencoba lagi dan juga kalau misalkan masih ada yang bingung dengan konsep turunan mengapa optimasi itu harus jadikan sama dengan 0, bisa tonton video saya mengenai kalkulus. Oke? Salam semangat.